Kalau hasapahnya sudah masuk ke lubang pargi wanita, maaf ya bukan jorok ya, ini ilmu fikih, sebab ada kaitannya dengan ibadah dan hukum. Tahu nggak hasapah? Apa hasapah? Kok udah tahu sih kamu? Hasapah, tahu nggak hasapah? Hah? Hasapah itu bubuletnya yang kayak helm tuh, yang kayak tudung cetok. Itu milik siapa tuh? Milik laki-laki. Nah itu hasapah. Nah kalau bubuletnya, maaf ya, sorry ya, kalau bubuletnya sudah masuk, ya itu udah jima, walaupun tidak mengeluarkan air mani. Berarti orang tersebut udah jima, udah melakukan persetubuhan berarti dia punya hadas wajib mandi. Tapi kalau baru nongol, maaf bukan jorok ini ya, di belakang ke atas sih sebenarnya. Kalau baru nongol di pintu, tahu nggak ini pintu nih, baru nongol di sini aja tuh, ya itu belum disebut jima karena helmnya masih di baru nongol di dalam pintu. Bapak assalamualaikum, gitu. Boleh masuk enggak? Jangan, di dalam ada bayi. Aja dengar dia. Ya. Nah, kalau baru nongol itu belum disebut tapi kalau sudah masuk aja, nah, ya sudah masuk tuh, apanya tuh? Hasapahnya itu sudah disebut jima. Berarti sudah punya hadas berarti wajib mandi. Ini jorok enggak? Enggak. Ini membahas hukum. Harus paham. Pasti akan perempuan pasti akan bersuami, laki-laki akan beristri, pasti akan mengalami hal seperti itu. Dan tahu hukumnya sekarang kita udah ngaji. Jadi jangan sampai kita dibilang jorok ya. Enggak ya. Joroknya? Tuh, jorok mah komisi tengah jalan jorok tuh. Nah, itu yang kedua yang menyebabkan seseorang punya hadas besar dan wajib mandi junub, yaitu jima, melakukan persetubuhan badan, menyatunya antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan sebagai suami istri yang sah menurut hukum agama. Itulah yang disebut jima. Pakai ain, jima. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga apa tadi? Wal haid. Apa itu haid? Ma huwa damul haid. Ad-damul haid huwa ad-damul khariju min farjil mar'ati ala sawi syihah. Apa itu darah haid? Atau men? Atau datang bulan? Atau dapat? Darah haid adalah menurut ilmu fikih adalah ad-damul khariju, darah yang keluar, darah kotor yang keluar min farjil mar'ati, dari farji seorang wanita. Jadi alat kelamin wanita itu alat kelamin wanita pasti keluar darah itu darah haid. Alas sapi sihat, atas jalan sehat, artinya wanita tersebut secara medis, secara ilmu kedokteran badannya sehat, tapi itunya keluar darah, itu dipastikan darah haid. Wa aqallul haid, ukuran paling sedikit darah haid itu yaumun wa lailatun bilayaliha. Ukuran paling sedikit keluarnya darah haid 1 hari 1 malam. Wa ghalibuhu sittun aw sabun. Umumnya wanita itu keluar darah haid 6 hari atau 7 hari berikut malamnya. Wa aksaruhu, ukuran paling lama keluarnya darah haid seorang wanita adalah khamsata asara yauman, 15 hari, 2 minggu lah, lebih 1 hari. Nah kalau umpama di hari yang ke-16 masih keluar darah, itu secara hukum dapat dipastikan itu darah bukan darah haid, tapi itu darah istihadah. Berarti darah tersebut supaya tidak ngalir, supaya tidak netes, wajib disumpel pakai softtek. Dan dia wajib mandi, wajib walaupun masih keluar darah dari alat kelaminnya. Karena itu darahnya bukan darah haid, tapi darah istihad, darah penyakit. Mungkin di dalamnya ada penyakit. Paham gak ini?
Itu darah haid keluarnya dari mana coba? Dari hidung bukan? Dari telinga bukan? Dari mana sebutkan? Gitu. Itu bukan jorok, bukan ini Pak, ilmu pik. Sudah ya, sudah kan? Pasti sudah semua. Ini bukan rahasia umum, sudah tahu semua. Bukan jorok, bukan. Ini pembahasan Itulah yang ketiga yang menyebabkan orang punya hadas besar dan wajib mandi junub, yaitu keluar darah air. Jadi darah air itu apa tadi? Adamul khariju min farjil mar'ati ala sabir sihah. Artinya darah kotor yang keluar dari farji seorang wanita dalam keadaan sehat. Paling sedikit darah haid 1 hari 1 umumnya 6 hari atau 7 hari, paling lama 15 hari. Kemudian suci di antara 2 haid itu 5 hari, dan ada yang mengatakan 23 hari atau 24 hari. Misalnya nih tanggal 1 April haid sampai tanggal 7, nanti sucinya kosongnya itu selama 15 hari ke depan, berarti 8 sampai 22. Nanti mulai haid lagi tanggal 23 nanti ketahuan. Nah, kalau kita laki-laki harus paham. Kenapa? Karena kita pasti punya istri. Kalau istri kita nggak paham, kasih tahu sama suami. Itu kewajiban suami kepada istri, mendidik agama kepada istrinya. Paham nggak? Saya emang nggak perlu paham, karena saya nggak haid laki-laki. Jangan begitu. Kamu laki-laki tapi kan punya istri nanti harus paham. Nah, kemudian yang keempat, nifas. Yang keempat yang menyebabkan seseorang punya hadas besar adalah nifas. Mahwa damun nifas. Apa itu darah nifas? Ad-damun nifas, ad-damul kharijut min farjil mar'ati ba'da wiladati. Darah nifas itu adalah darah yang keluar dari farji seorang wanita setelah ia melahirkan bayi. Setiap ibu, setiap wanita yang melahirkan bayi itu pasti setelah bayinya keluar akan keluar darah banyak itu. Banyak darah itu namanya darah nifas. Paling sedikit darah nifas menurut ilmu fikih wa aqallu majjatun. Paling sedikit keluar darah nifas majjatun, 1 tetes, 1 kecret, langsung bersih lagi. Contoh ketika Siti Maryam melahirkan Nabi Isa, itu keluar darah nifas tapi sedikit, udah langsung bersih lagi, langsung mandi dulu. Umumnya arba'una yauman. Pada umumnya wanita yang melahirkan itu keluar darah haidnya 40 hari, 40 malam. Itu masih keluar darah. Berarti selama nifas dia nggak wajib sholat. Wanita tersebut nggak wajib sholat, tapi wajib qada nggak? Wajib. Kalau puasa, wanita yang sedang nifas wajib puasa nggak? Enggak. Tapi wajib qada nggak? Wajib. Kalau wanita yang sedang nifas wajib sholat enggak? Enggak. Wajib qada enggak? Enggak. Itu bedanya. Wanita yang sedang haid, wanita yang sedang nifas itu tidak diwajibkan sholat dan tidak wajib qada sholat. Tidak diwajibkan puasa tapi wajib qada puasa. Itu bedanya. Nah begitu. Itu darah nifas. Paling lama, ukuran paling lama darah nifas itu situna yauman, 60 hari. Berarti 2 bulan tuh suaminya nganggur. Ya, suaminya puasa, nggak bisa tidur karena istrinya lagi keluar darah. Nggak boleh seorang wanita yang sedang haid, yang sedang nifas dijima oleh suaminya, nggak boleh. Kalau umpama saya kasih tahu nih, kalau umpama ada seorang suami menjima istrinya dalam keadaan sedang haid, itu kalau jadi anak, nanti anaknya kepalanya berubah terus, menyanam. Kenapa? Karena itu percampuran antara air suci yaitu air sperma dengan darah kot yang hukumnya naik nyampur jadi bayi. Makanya nanti kepalanya berubah terus, gagal terus, menyanam. Nah kalau ada anak seperti itu jangan-jangan dia dibuat dari percampuran air suci dengan air najis. Nggak boleh ya, nggak boleh. Harus paham ini, harus paham ya. Li paham gak Li?
Baik. Yang terakhir, yang kelima, yang menyebabkan seseorang punya hak. Apa yang kelima? Wal wiladatu, yaitu melahirkan atau beranak. Nah, seorang ibu yang melahirkan anak berarti dia punya hadas gitu. Kalau bersih darah nifasnya wajib adus. Nah, niat untuk mandi junub setelah haid, nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari minal haidi fardolillah ta'ala. Jadi pakai minal haidi. Aku niat mandi junub untuk menghilangkan hadas besar dari haid, wajib karena Allah Ta'ala. Nah, kalau setelah nifas niat mandi junubnya nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari anjamil badani minan nifasi fardolillahi ta'ala. Kemudian yang terakhir wa furudul ghusli utawi piro-piro kabune adus iku isnani loro. Niyatu rafil hadasil akbari wa nawiha. Tegese sawiji niat ngilangkeun hadas ageng lan sebagainya iku niat. Jadi padunya mandi junub satu harus niat. Enggak soh mandi junub kalau enggak dan niatnya di dalam hati. Enggak soh niat mandi junub kalau di dalam hati tidak ada. Hanya sebatas tulis. Wajib di hati harus ada niat untuk menghilangkan hadas besar. Yang kedua, watakmimu jami'il badani. Basaron, wasakron, wasyakron, wa inkasuka. Yang kedua wajib, wajib meratakan seluruh badan dengan air. Artinya seluruh badan dari mulai ujung rambut sampai ujung telapak kaki termasuk lubang yang ada dalam tubuh kita wajib terkena air. Dan air yang digunakan untuk mandi junub harus air mutlak, air yang suci dan suci. Tidak sah mandi junub dengan menggunakan air mustakmal, dengan menggunakan air mutagoyir, dengan menggunakan air tohir ghairu mutahhir, apalagi menggunakan air najis, nggak sah. Kira-kira jelas nggak ya? Udah ya, tuntas dibahas ya. Nah, kalau ada pertanyaan silakan kalau ada. Nggak ada. Kang mau nanya. Nanya apa? Air mani wadi kita wajib mandi gak? Air mani wadi. Oh, air wadi. Iya. Bukan air mani wadi, air wadi gitu. Kan ada air wadi, ada air mani, ada air najis. Tapi berapa? Kalau air wadi suci najis. Suci. Kalau air mani suci. Kalau air najis najis. Nah, kalau keluar air wadi wajib mandi junub enggak? Enggak. Yang mewajibkan mandi junub hanya satu, apabila keluar air mani. Keluar air wadi, keluar air maji, keluar air kencing itu tidak wajib mandi. Yang mewajibkan mandi junub cuma satu, apabila keluar air mani atau khurujul mani atau banyu mani. Nggak ada yang lain lagi, udah cukup ya. Ayo. Oh iya. Selesai atau habis istihadah, habis keluar darah penyakit ya, itu nggak wajib mandi. Jadi keluarnya darah istihadah tidak menyebabkan seorang wanita diwajibkan mandi junub. Yang mewajibkan mandi junub itu yaitu apabila wanita setelah bersih dari darah haid dan darah nifas atau setelah melahirkan. Selain itu tidak diwajibkan mandi junub. Atau ketika kecil Aisyah bermimpi jin walaupun tidak mengeluarkan air mani itu wajib mandi junub. Yang lain nggak ada. Ayo, yang kira-kira belum paham tanyakan aja. Apa mau sarapan? Nah, mau sarapan udah lapar. Kita sarapannya antara aja maghrib. Ayo, nanya apa? Habis melahirkan lemas. Emang
pernah melahirkan? Kok tahu Pak? Kata siapa? Habis melahirkan lemes. Seger kok. Terus kalau habis melahirkan lemes. Terus pertanyaannya apa? Gimana cara? Oh, cara mandinya. Pertanyaannya apa sih? Bagaimana cara mandinya? Kalau habis melahirkan lemes, gimana cara mandinya? Pertanyaannya adalah apa hubungannya antara lemes dengan mandi? Tidak ada hubungannya. Ya, cara mandi tadi. Pertama, nih, ya. Yang kedua, meratakan badan apa air? Meratakan air ke seluruh badan. Ini cuma dua. Kan fardu mandi cuma dua, niat dan meratakan air ke seluruh badan. Caranya tadi, pertama basuh langsung nih tadi, kemudian lanjutlah kita basuh badan bagian kanan 3 kali. Ini sunnah Rasul. Baru bagian kiri, baru dari atas ke bawah, baru gosok-gosok, udah semua gosok-gosok semua. Abe, ini cara mandinya. Ya, masa perlu diajarin mas saya mandinya? Gitu ya. Yang lain ada laki-laki. Laki-laki udah paham semua tuh. Udah. Lin, jawab Lin. Jawab ya. Ini bakal terganggu aja. Muslim kalau buruk ya. Le, pertanyaannya begini, Le. Niat mandi junub setelah melahirkan gimana nih? Oh, itu doa Rabbil Alamin. Karena kan laki-laki nggak melahirkan. Ya. Niat mandi junub setelah melahirkan. Nawaitul Husna Dirokil Adasir Ambari Anjami Badani Minal Wilayati Martol Wilayah. Demikian tadi kita pagi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang kita bahas, apa yang kita kaji dari ilmunya para ulama yang ada di dalam kitab Sulamul Taufik, semoga oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat, barokah, yang serta hidayah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yuk kita tutup pengajian kita pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi